Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Siapa yang tak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Hadir semua. Ya, Pak. Itu kenapa kosong kursinya? Lebih dari kemarin, Pak. Oh, lebih. Berarti hadir semua Pak. Absennya. Baiklah, ada belajar di malam. Ada, Pak. Belajar materi kita yang di belakang ada. Ada yang belajar. Apa materi kita yang di belakang? Salat, Pak. Salat apa? Sunnah apa salat wajib? Wajib, Pak. Salat wajib. Ada belajar. Apa pengertian salat wajib itu? Bagaimana untuk salat wajib? Coba jelaskan. Salat wajib adalah dikerjakan dapat pahala, Pak, ditinggalkan dapat dosa, Pak. Betul. Ada belajar di malamnya. Baiklah. Hari ini kita masuk di dalam materi pelajaran, yaitu memahami rukun Islam. Sering nggak dengar ini rukun Islam? Sering. Sering, Pak. Benar. Nah, baguslah. Nanti Pak akan menjelaskan memahami rukun Islam. Baiklah. Sebelum jauh kita masuk ke dalam pembelajaran, langkahnya kita jelaskan dulu apa itu rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu ketentuan yang diwajibkan bagi umat Islam. Rukun yang diwajibkan. Ini ada dua kategori rukun dan Islam. Di sini kita jelaskan satu persatu dulu. Rukun itu apa? Islam itu apa? Rukun adalah suatu yang diwajibkan bagi umat Islam. Sampai pada mana orang yang diwajibkan itu? Kan pembagian manusia banyak, ada yang iman, ada yang balik. Di sini rukun yang diwajibkan di sini yaitu bagi orang-orang yang sudah balik dan berakal. Sedangkan Islam di sini adalah suatu keyakinan. Islam adalah keyakinan. Keyakinan kita Islam, beragama Islam. Apabila seseorang sudah balik dan berakal, ini dah kita ya, orang kita tidak kerja dulu ya. Apabila seseorang sudah balik dan berakal, maka diwajibkan bagi dia, ini bagi dia ya, bagi orang balik tadi, 5 perkara. Ya. 5 perkara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shiyam Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Yaitu di sini dijelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Islam itu berdiri dari 5 perkara, yaitu
Beragama Islam 5 ya, ada 5 perkara rukun Islam. Yang pertama syahadatain. Syahadatain, apa itu syahadatain? Mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu aku naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Berarti puncak masalahnya semua berkandung di dalam syahadatain. Apabila kita sudah memahami rukun Islam, kita sudah pahami syahadatain ini bagaimana. Yang pertama tadi, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apabila seorang yang sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu wajib bagi dia yaitu mengetahui semua tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifatnya yaitu itikat 50. Itikat itu kita harus tahu, karena kita sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu satu Allah, dan kita harus juga mengetahui apa sifat-sifat Rasulullah. Kan ada belajar waktu SMP, pernah dengar kan? Benar Pak. Berarti kita harus memahami ini. Setelah kita memahami ini, untuk apa? Untuk apa? Yaitu cuma satu, untuk bertakwa. Apa sih bertakwa? Ada yang tahu? Tahu Pak? Ada? Ya. Enggak, takwa intisalu awamirillah wajibinahu nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menghindari segala larangannya. Jadi apabila kita sudah menjunjung tinggi segala perintah Allah, maka semua yang ada di dalam rukun Islam ini wajib kita kerjakan, dan semua yang dilarang oleh Allah maka wajib kita tinggalkan. Apa yang dalam rukun Islam disuruh untuk kita? Yang disuruh untuk kita apa? Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Apa tadi? Takwa, dan menjunjung tinggi segala perintah Allah. Berarti terkandung dalam syahadatain ini tadi. Apabila kita sudah memahami dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka diwajibkan untuk kita semuanya ini, dari salat, zakat, puasa, haji. Ya. Apa tadinya ini di sini sudah bertakwa dan dia semua yang disuruh pada Allah kita dan dikerjakan, yaitu salat. Allah memerintahkan kita salat. Apa sih tujuan dari salat? Tujuan daripada salat adalah menjauhkan kita daripada kemungkaran. Itu salat. Berarti kita harus kerjakan, karena kita sudah meyakini bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu Esa. Berarti kita harus mengerjakan semuanya ini. Kecuali istisna satu di sini, yaitu haji. Haji di sini tidak ditentukan untuk semua orang Islam, tapi ditentukan haji ini khusus bagi orang yang mampu. Apabila dia tidak mampu, maka tidak wajib haji bagi seseorang muslim. Jangan nanti gara-gara haji ini diwajibkan untuk semua orang muslim, dia tidak ada biaya, maka dia mencari jalan kedua, yaitu mencuri supaya dia bisa berangkat. Sedangkan mencuri itu ialah larangan Allah. Semua larangan Allah itu kita tinggalkan. Maka di sini berat rasanya bagi orang yang tidak mampu untuk pergi, yaitu haji yang
mencegah kita dari kemungkaran. Dan yang ketiga, zakat. Nah, zakat di sini tadi terbagi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah apa itu? Zakat fitrah adalah suatu zakat yang diberikan pada bulan Ramadan, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Apa yang dikasih zakat fitrah itu? Fitrah adalah suci, menyucikan. Biasanya kita di sini dikasihnya beras. Menurut kategori tempat kita berdiri, di dalam kampung kita, misalkan di Arab, orang ini mungkin gandum, berarti gandum dikasih. Sedangkan di Indonesia ini beras, berarti dominannya juga beras kita kasih. Menurut kategori negara. Dan yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini yaitu zakat yang dituntut wajibkan bagi orang yang berniaga. Maka di sini orang yang berniaga wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang zakat, supaya dia nanti bisa berapa persen saya kasih zakat saya untuk orang yang berhak. Orang berhak menerima zakat itu ada 898 ya. Fakir, miskin, dan sebagainya. Maka dituntut wajib bagi seseorang muslim untuk mempelajari ilmu zakat. Ilmu zakat wajib mempelajari sebagaimana hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim, baik itu muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Berarti ini wajib kita untuk menuntut ilmu tentang zakat, supaya kita tidak salah memberi zakat untuk siapa dan berhak untuk siapa dan berapa seperlapan berapa misalkan kita kasih. Kita harus tahu ini zakat untuk ilmu. Ini adalah ilmu fikih zakat. Berarti kita juga dituntut di sini untuk mempelajari ilmu tentang zakat, supaya zakat yang kita kasih ini berkah dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan kita masuk kepada hukum yang keempat, yaitu puasa. Sebab apa sih itu puasa? Sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, garis bawah ya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang terdahulu berpuasa, agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita garis bawahi, berpuasalah kamu sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Rupanya orang terdahulu juga dia berpuasa. Misalnya kita bilang contohnya ya, waktu kaum Nabi Daud ada juga puasa. Berarti bukan kita aja yang diberikan untuk berpuasa, bukan di kaum Nabi Muhammad saja. Nabi Daud juga ada puasanya. Berpuasa ya, kan sudah Pak jelaskan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman. Berarti apabila seorang itu beriman, maka dia akan berpuasa. Itu namanya iman. Apabila dia beriman, itu tadi semua yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan. Itu dia tidak beriman. Semua diperintah dia tinggalkan. Semua yang dilarang dia kerjakan. Kurang yang mana sangat ini peraturannya harus diikuti. Dan yang terakhir kita bahas rukun, yaitu haji. Di sini haji di sini kalau misalkan yang kita lihat di kita ini
rukun di sini yaitu haji. Sebab haji itu kita bilang susah. Kan ada kategori-kategori kita dari kalangan bawah, kalangan pertengahan dan kalangan atas. Kalangan bawah itu di sini dimaafkan ya, dimasukkan haji boleh dikerjakan karena di sini semata. Bagi siapa yang wajib haji? Bagi orang yang sudah mampu. Apabila dia tidak mampu, maka jangan paksakan diri untuk pergi karena tidak ada uang, tidak ada modal ke sana. Bagaimana kita pergi? Maka dibolehkan tidak pergi haji. Di sini nanti ada nanti kan, misalkan ditanya nanti, Pak, kenapa sih Pak? Kan rukun Islam itu 5. Kenapa sih haji yang paling menonjol Pak? Apabila seorang yang sudah pergi haji, dia ada namanya dia apa? Haji. Sedangkan sholat, zakat, puasa ini juga rukun Islam, tapi nggak dapat bilang namanya. Kalau dia pergi haji, dia dapat nama Haji Suharni karena sudah pergi haji. Sedangkan saya pernah sholat misalnya, tapi nggak ada jelasannya untuk sholat. Kenapa? Apa bedanya Pak dengan rukun lain? Di sini dan di mata Allah itu semuanya sama. Yang perlu kita garis bawahi dan ingat itu, kenapa haji itu sangat istimewa di kalangan manusia. Sebab haji itu yang paling susah kita dapati. Paling susah. Kita mengumpulkan uang untuk sana, dan sesudah mengumpulkan uang kita perlu daftarkan diri lagi untuk sana. Menunggu waktu yang sangat lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rasa semuanya sama, tidak ada beda. Cuma haji itu kita bilang seperti hadiah, bahwa dia sudah ke sana. Sedangkan salat, puasa itu bisa kita kerjakan di mana saja. Kalau haji ini khusus kita kerjakan di Mekah dan di Madinah sekarang. Ya. Mungkin Bapak rasa semua tentang rukun Islam ini sudah mengerti lah, Bapak rasa. Sebab di SMP, SMA, kelas 1 SMA ya, pernah juga kita belajar ini. Apalagi kita sekarang sudah kelas 3 SMA. Mungkin juga ada anak-anak Bapak yang kurang mengerti, bisa dipertanyakan kembali. Sudah mengerti semua? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Coba ulang dulu rukun Islam itu apa saja? Mengucap 2 kalimat syahadat Pak. Salat, zakat, puasa dan haji Pak. Itu yang sehingga Bapak kasih kesimpulan menutup rukun Islam itu adalah suatu rukun yang harus kita jalani dan kita kerjakan. Baik itu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan halangan, kita tetap mengerjakannya. Sebab banyak cara untuk mengerjakan rukun. Seperti halangan kita musafir, itu juga bisa kita jamak sholat. Yang penting jangan tinggalkan sholat, puasa jangan. Dengan puasa karena sakit yang sudah berat bisa kita tahu. Semua ada jalan. Yang penting niat kita ikhlas untuk Allah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Dan ada kata-kata apa yang tadi kurang pas dan kurang bagus, Bapak minta maaf. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, langkah baik kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.